Shalom, sahabat BSJD sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur hari ini masih diberikan waktu dan kesempatan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab dan juga aktivitas kita. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, yaitu dari kitab Daniel pasal 3 ayat 19 sampai 30 dengan judul Perapian yang menyala-nyala. Demikian firman Tuhan. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sahabat BSJD yang terkasih dalam Kristus Yesus, dari masa ke masa kita akan berhadapan dengan perkembangan-perkembangan yang ada dalam banyak hal dan banyak aspek. Dan itu menuntut kita agar bijak dan dapat menyesuaikan diri dengan baik. Saat ini kita berada di zaman modern di mana teknologi dan sains berkembang pesat. Kita melihat konteks zaman kitab Daniel pasal 3 ayat 19 sampai 30, di mana umat pilihan Allah yaitu bangsa Israel mengalami masa-masa yang sulit dalam masa pembuangan di Babel. Ketika itu Babel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Nebukadnezar, di mana ia memerintahkan semua orang untuk menyembah patung emas yang ia buat, yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Setiap orang yang menolak untuk menyembah patung emas ini akan mendapatkan hukuman. Salah satunya adalah beberapa orang
yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang ditangkap dan juga dihukum karena menolak perintah Raja Nebukadnezar. Mereka memilih untuk melawan raja dan tetap setia dalam iman mereka kepada Tuhan Allah. Dalam perlawanan mereka kepada raja, mereka kemudian dihukum dan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Tetapi luar biasanya, mereka tidak mengalami hal yang buruk. Tidak terjadi apa-apa kepada mereka, meskipun mereka dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Dan akhirnya ketika Raja Nebukadnezar menyadari dan melihat peristiwa yang luar biasa, ia pun mengakui Tuhan Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Tuhan yang luar biasa. Sahabat BSJD yang terkasih dalam Kristus Yesus, kemudian kita melihat dalam konteks kehidupan kita pada zaman sekarang, dalam perkembangan zaman yang pesat, di mana teknologi dan sains yang berkembang tidak menutup kemungkinan pula jika kita tidak bijak dan tidak baik untuk melihat dan menyesuaikan diri, maka itu akan menjadi hal yang paling utama dalam kehidupan kita, menggeser kedudukan Allah yang paling utama dalam kehidupan kita. Kemudian kita melupakan waktu dan saat-saat kita bersama dengan Tuhan. Kita melupakan doa, kita melupakan persekutuan, bahkan mungkin melupakan segala sesuatu yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Sahabat PSJD yang terkasih dalam Kristus Yesus, maka dari itu melalui firman Tuhan yang kita renungkan di saat ini, mengajak kita untuk meneladani 3 pribadi, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana iman kita tetap teguh, pendirian kita tetap teguh sebagai orang percaya. Percaya kepada Tuhan dalam Yesus Kristus, percaya segala sesuatu dalam pertolongan Tuhan, percaya segala sesuatu dalam rencana Tuhan, dan juga percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita agar berhikmat, agar bijaksana untuk menyesuaikan diri dalam perkembangan zaman yang ada. Tetaplah jadikan Tuhan yang paling utama, dan kita terus mengingat Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kuasa pertolongan Tuhan bagi kami untuk melewati begitu banyak hal dalam kehidupan kami. Mungkin keadaan yang sedang kami alami terus-menerus memberikan bagi kami tekanan, bahkan juga dalam perkembangan zaman di saat ini mendatangkan begitu banyak godaan, hawa nafsu, bujuk rayu untuk meninggalkan iman kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kuasa-Mu meneguhkan iman kami, supaya kami mampu menghadapi berbagai macam hal dan situasi kondisi, pergumulan permasalahan. Bahkan kami siap untuk menghadapi dan menyesuaikan diri dalam perkembangan zaman yang ada di saat ini, untuk terus menyatakan kasih dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.